Halo, berjumpa kembali bersama saya Ipa Zumratul Paliha dalam program Opsi Obrolan Parenting saat ini. Wajar sih kalau ada orang tua mendengar anaknya berbicara kotor, kasar, kaget, sedih. Tapi memang bahasa kotor, kasar, fenomena anak-anak saat ini lumrah. Walaupun bukan untuk dibenarkan, walaupun bukan untuk dibiarkan. Tapi dicari tahu penyebabnya, apa yang menjadi penyebab anak kita berkata kotor, berkata kasar. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu anak berkata kotor, anak berkata kasar. Ini bisa jadi karena sikap karakter yang temperamen, yaitu ketika anak marah, ketika anak kecewa, maka mengekspresikan bentuk kemarahannya, kekecewaannya dengan berkata kotor, dengan berkata kasar. Kata-kata kotor, kata-kata kasar identik dengan perbendaharaan kata binatang. Jadi nama-nama binatang seringkali dijadikan bahasa yang kotor ketika anak-anak marah, ketika anak-anak kecewa. Nah, ini adalah PR orang tua untuk mencari tahu penyebabnya dan mencari solusinya. Ketika tadi salah satu penyebabnya adalah temperamental, yang kedua adalah lingkungan. Ketika anak berkata kotor, ada motif, yaitu keinginan melakukan kata-kata kotor itu. Dan itu didasari karena suatu alasan, yaitu kemarahan, kekecewaan. Tetapi ketika terkontaminasi oleh lingkungan berarti meniru temannya, atau bisa jadi orang tuanya di rumah sering mengatakan hal-hal yang kotor, berkata kasar kepada anaknya. Sehingga tanpa disadari anak pun mengikuti itu. Ketika berteman di luar dengan teman-temannya, memang saat ini menjadikan fenomenanya anak-anak seringkali mengatakan nama-nama binatang dalam kesehariannya. Dan ini bisa jadi kontennya karena pertemanan, lingkungan, meniru, atau bisa juga menonton dari audiovisual, dari televisi, atau dari media sosial. Jadi dua motif ini yang harus diselesaikan, yang harus dicari solusinya. Yaitu yang pertama temperamental, karakter. Nah, bagaimana agar anak tidak berkata kotor lagi, berarti jangan temperamental lagi. Jadi pemicu kemarahannya agar bisa marah diekspresikan tidak dengan bentuk kata-kata kotor atau kasar. Kemudian lingkungan ini yang paling sulit, karena kadangkala ketika anak-anak kita menghindari atau oleh kita orang tuanya diberikan edukasi agar tidak berkata kotor, anak bisa dikucilkan oleh lingkaran pertemanannya karena lingkaran pertemanannya tersebut sudah terbiasa berkata-kata kotor dan kasar. Tapi walaupun keadaannya seperti itu, bukan untuk dibenarkan, bukan untuk dibiarkan, marilah kita terus bersama-sama untuk mengantisipasi, untuk mencari solusi agar anak-anak kita tidak lagi berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, baik di lingkungan pertemanannya, di rumah dengan keluarganya, kemudian di masyarakat, di lingkungan yang lebih luas lagi. Hindari kata-kata kotor dengan memberikan contoh kata-kata yang baik, kemudian berikan manajemen emosi agar ketika marah, kecewa tidak usah dengan kata-kata kotor dan kasar.